Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam webinar Festival POSI, Forum Studi Islam Surabaya tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Cindy Dianulansari sebagai moderator dalam webinar pagi hari ini. Baik, izinkan saya menyapa narasumber dan Bapak, Ibu, teman-teman yang telah hadir. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kabarnya selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Baik, pagi hari ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, topik webinar kita pagi hari ini tentang membasuh luka pengasuhan terpendam. Ya, mungkin kita sudah banyak penasaran nih, apa sih luka pengasuhan itu dan bagaimana sih cara membasuh luka pengasuhannya itu. Nah, ini mungkin jadi topik menarik untuk kita ya, nanti bisa kita diskusikan bersama dan kita siapkan nih teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, bisa disiapkan pertanyaannya yang terbaik, yang menarik, nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, sebelum kita mulai materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV singkat dari narasumber pada pagi hari ini. Baik, beliau pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ustazah Nuri Fauzia. Beliau lahir di Tasikmalaya 25 November 1984. Beliau berdomisili di Pakis Tirtosari 7 nomor 25. Beliau alhamdulillah sudah menikah dengan Bapak Cahyo Siswa Utomo. Begitu. Beliau adalah magister psikologi dari Universitas UNER ya, dan beliau itu adalah sebagai founder Triple C Daycare gitu, dan founder Sakinah Center, lalu penulis novel dan penulis novel Jujur Cinta Empat Hati. Dan ini yang Masya Allah yang saya sangat tertarik gitu ya, sangat membuat kita semangat nih. Moto hidupnya beliau, moto hidup beliau adalah menjadi jembatan ilmu, hidayah dan rezeki bagi orang lain. Masya Allah, semoga bisa jadi inspirasi bagi kita semua ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita akan mulai ya materi pada pagi hari ini. Tapi mohon izin Ustazah, kami ingatkan kembali untuk pemaparan materi hari ini kita langsungkan selama 45 menit. Nanti sesi diskusinya, untuk sisanya nanti sesi diskusi seperti itu sampai dengan jam 11.30. Begitu Ustazah. Baik, tidak perlu berlama-lama, marilah kita simak dari pemaparan dari Ustazah Nuri Fauzia. Kami persilakan. Jazakillah khair buat Mbak moderator. Suaranya kecil banget nih, agak kurang kedengeran ya. Suara tas saya tapi jelas ya? Jelas Ustazah. Nah, tolong panitia dibantu untuk share screen-nya, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, adalah suatu nikmat bagi kita. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat sempat untuk kita bisa bertatap muka via online ya, dalam acara yang insya Allah semoga bisa menjadi keberkahan buat kita semua, bisa menjadi asar ya, bisa menjadi jejak-jejak kebaikan bahwa kita hidup di dunia pernah bersungguh-sungguh ingin mengkaji di antara ilmu-ilmu Allah. Bahwa ilmu Allah itu tidak hanya terbatas dari apa yang ada dalam firman-firman Allah, tetapi juga ilmu Allah itu adalah seluas yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Apa-apa yang tampak, apa-apa yang tidak tampak, apa-apa yang kita alami, yang kita lalui, dan lain sebagainya, itu semua adalah ilmu-ilmu Allah yang tersimpan dengan rapi, dengan indah, dalam hikmah-hikmah yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi ya, karena waktunya untuk pemaparan juga nggak banyak, jadi nanti mungkin kita lebih banyak eksplorasi ya, lebih banyak kita berdiskusi tentang membasuh luka pengasuhan. Ya walaupun ini dari buku ya, mungkin kita lebih banyak nanti eksplorasi terkait dengan konsep dasar psikologinya seperti apa. Oke. Next ya, ketika kita berbicara tentang luka pengasuhan, apakah memang ada luka pengasuhan? Yes, of course, tentu ada ya. Luka-luka di masa lalu, di masa kecil, yang lalu ia bertransformasi menjadi inner child pada diri kita. Apa itu inner child? Kita sering banget ya mendengar kata inner child ya. Apa itu inner child ya? Kita sering banget mendengar kata tersebut, tapi mungkin masih belum banyak yang benar-benar paham cara definisi apa sih inner child tersebut. Jadi inner child itu teman-teman semuanya adalah sebuah kumpulan peristiwa, baik itu adalah peristiwa baik ataupun peristiwa buruk ya, yang membentuk kepribadian seseorang. Nah, ketika peristiwa itu adalah baik, dia akan membangkitkan good memories. Contoh ya, teman-teman mungkin di era 90-an itu familiar gitu ya. Familiar dengan apa namanya tuh jajanan-jajanan seperti anak mas ya, lidi-lidian dan lain sebagainya ya. Nah, ketika hari ini kita makan yang kayak begitu, kita tidak lagi membeli rasa, tapi kita membeli kenangan. Ada good memories yang seolah-olah ketarik ya, dan ketika kita menikmatinya itu seolah-olah kita seperti merecall memori-memori masa lalu dan senyum-senyum sendiri, senang-senang sendiri ya, ketika itu dalam sebuah kerangka atau sebuah label hal yang positif ya, pengalaman-pengalaman peristiwa masa lalu yang baik. Nah, tetapi ketika berbicara itu adalah sesuatu yang buruk, entah mungkin juga karena kita merasa dilukai secara fisik, apalagi psikologis ya. Nah, secara fisik dan psikologis ya, seperti itu, maka ia akan tersimpan menjadi luka pengasuhan, menjadi luka batin, yang kalau misalkan ya, hari ini yang datang kepada saya untuk berkonsultasi ketika permasalahannya itu adalah permasalahan-permasalahan di usia remaja ke atas, atau permasalahannya itu memang baru muncul di usia remaja dewasa, itu relatif lebih mudah gitu ya untuk bisa mengurai benang kusut, dan pun juga untuk bisa mulai berterima tentang keadaan dan sampai kepada suatu proses apa namanya tuh kesembuhan lah ya, bisa dikatakan seperti itu, healing lah seperti itu. Nah, tetapi ketika luka tersebut adalah luka di masa lampau, ya luka yang benar-benar itu adalah luka pengasuhan, itu dikarenakan adalah faktor inner circle, yaitu adalah keluarga, maka itu akan lebih berat gitu untuk bisa diatasi. Gitu. Kenapa? Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena memang ketika kita berbicara tentang luka pengasuhan, orang tua seharusnya itu adalah sosok yang mengenalkan apa itu cinta, sosok yang memberikan rasa aman dan nyaman. Tetapi ketika orang tua tidak memberikan cinta, tidak memberikan rasa aman dan nyaman, maka individu akan lahir dengan perasaan insecure, merasa tidak aman, merasa lingkungannya adalah lingkungan yang harmful, lingkungan yang berbahaya.
Jadi sehingga apapun yang terjadi dalam hidup itu dianggap sebagai suatu ancaman, ya. Ada orang gimana dikit tuh kayak kayaknya orang itu tuh kayaknya nggak suka deh sama aku, ya. Itu diantara ciri-ciri bahwa ada luka nih gitu ya di dalam inner child kita gitu ya, di dalam diri kita ya, sisi anak-anak di diri kita itu yang terluka. Nah, ciri-ciri seperti apa sih ketika inner child kita ini terluka? Ciri-cirinya apa sih kalau ada luka pengasuhan? Yang pertama itu adalah kurangnya rasa percaya diri. Kalau hari ini teman-teman ngerasa nggak percaya diri dan permanen ketidakpercayaan dirinya, artinya ya kalau misalkan mungkin kita kadang pede di sini, kadang nggak pede di sini, kadang kalau misalkan menghadapi suatu event ya atau suatu situation ya, itu kita butuh sedikit waktu untuk bisa memompa percaya diri, itu wajar banget gitu. Karena memang menurut Adler ya, bahwa ketika kita lahir itu dalam keadaan inferior gitu, dan kita akan berusaha sepanjang hidup kita itu untuk mengkompensasikan inferioritas kita itu untuk menuju superioritas. Dan kalau misalkan sekedar kadang kita itu ngerasa nggak pede, tapi beberapa menit kemudian tuh akhirnya PD-nya muncul, atau misalkan beberapa hari kemudian PD-nya muncul, terus misalkan ya kadang PD, kadang enggak, dan lain sebagainya, itu normal banget. Tetapi ketika rasa tidak percaya diri ini menjadi sesuatu yang permanen ya, rada lama ya, rada ya relatif konstan gitu ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu itu dia selalu nggak pede. Jangankan untuk show off gitu tentang dirinya, entah itu dia speak up apalah dan lain sebagainya, untuk sekedar mempresentasikan diri aja dia tuh rasanya tuh minder banget gitu, jalannya aja dia kayak gini gitu ya, ketemu orang tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka ini ada luka gitu ya, ada luka dalam inner child-nya. Lalu yang selanjutnya di antara ciri-ciri bahwa inner child kita itu terluka, kita itu akan gampang takut. Mau ngapa-ngapain tuh takut. Takut salah ya, takut gagal, takut disalahkan lah apa gitu. Jadi setiap kali mau melangkah tuh banyak banget pertimbangannya ya. Banyak banget pertimbangannya. Jadi A, B, C, D pokoknya nggak bisa langsung. Kita wajar kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu tuh kita agak mikir ya, mempertimbangkan gini, wajar banget. Ada tipikal orang yang nggak pakai mikir, bakal langsung budalkan aja lah, pokoknya gas gitu ya. Tetapi mereka yang mengalami luka pengasuhan, mereka yang inner child ini terluka ya, maka mereka akan gampang banget takut. Ngapa-ngapain itu takut salah, takut disalahkan, nanti gimana kalau kayak gini, gini. Kata kuncinya itu adalah aduh gitu ya. Jadi kalau menghadapi sesuatu dia bilang aduh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau menghadapi sesuatu masih aduh gimana nih ya. Jadi dia ngomong aduh dulu dan itu permanen. Nah, jangan-jangan memang ada luka nih yang masih ada gitu di inner child kita. Lalu yang selanjutnya, nah ini juga adalah sering menyalahkan diri. Setiap situasi yang dia alami, kejadian yang dia alami, dia akan cenderung untuk menyalahkan diri sendiri nih, gara-gara saya ngelapo, aku kayak ngono ya, ngapain aku kayak begitu ya. Pokoknya dia menyalahkan diri sendiri. Dia berusaha untuk menanggung itu semua kepada dirinya sendiri, bahwa yang salah dia, yang bodoh dia, yang error, yang apa segala macam dia ya. Lalu selanjutnya itu adalah di antara ciri-cirinya itu adalah emosinya itu labil, gampang tersinggung, mudah tersulut, mudah marah ya, ngerasa bahwa orang lain itu kayak nggak suka sama dia, ngerasa bahwa orang lain itu juga pokoknya sebagai ancaman bagi dia ya. Jadi benar-benar emosinya itu super duper labil ya. Pun juga sebaliknya, bisa jadi dia itu gampang bapernya itu adalah gampang GR. Kayaknya tuh orang tuh kayak suka banget deh sama saya ya, apa segala pokoknya kayak gitulah. Pokoknya emosinya tuh bener-bener labil banget ya. Sangat intens banget emosionalnya ya. Jadi kalau sesuatu itu diambil keputusannya itu nggak di logikanya dia, tapi di emosinya dia. Jadi ngambil keputusan itu secara emosional. Nah, ini ciri-ciri bahwa inner child-nya terluka. Dan yang terakhir, sulit percaya orang lain. Jadi sulit untuk membuka hati, sulit untuk mencari sahabat, mencari teman. Sahabatnya cenderung dia aja, itu aja gitu ya. Dan dia kayak nggak mau membuka diri buat orang lain ya. Memang
memang semakin besar inner circle kita ini, entah itu keluarga, sahabat, dan sebagainya, itu memang semakin sedikit ya. Tetapi ketika dia terluka, cenderung dia udah mah sedikit, dia nggak mau lagi untuk membuka pertemanan. Gitu. Jadi memang benar-benar hanya percaya sama itu aja. Bahkan bisa jadi dia nggak percaya siapapun, even sama orang tuanya sendiri, sama sahabatnya sendiri, sama orang terdekat sendiri, atau misalkan sudah menikah sama pasangannya sendiri. Seperti itu. Ya, jadi begitu dahsyat ya, begitu dahsyat luka pengasuhan ini teman-teman, sehingga jangan sampai kita menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang biasa wajar lah gitu ya. Nah, karena ketidaktuntasan kita dalam menyembuhkan luka di masa lalu itu akan berefleksi ya, bertransformasi menjadi sikap-sikap perilaku yang kontraproduktif di masa dewasanya. Kalau hari ini kita menjadi orang dewasa yang gampang marah, mudah tersinggung, gampang curiga, nggak percaya orang, nggak percaya diri, selalu susah mengambil keputusan, takut melalui berbagai macam tantangan kehidupan, maka bisa jadi ada inner child kita yang terluka. Oleh karenanya gimana nih ya, nanti kita akan bahas di akhir sesi kita harus bagaimana. Yang jelas ciri-ciri ini itu nggak harus semuanya. Bisa jadi mungkin hanya ada 1, 2, 3 gitu ya ciri-ciri ini. Tetapi yang dikatakan ketika inner child-nya terluka adalah yang intensif dan mengganggu kualitas kehidupan. Jadi kalau misalkan nggak PD-nya itu ya kadang PD, kadang enggak, ya belum tentu juga inner child terluka. Atau misalkan dia kadang takut, kadang enggak, ya belum tentu juga inner child terluka. Tapi kalau misalkan permanently gitu ya, jadi benar-benar permanen nih, ini satu aspek doang nih, tapi permanen ya. Bisa jadi karena memang itu muncul karena inner child kita terluka. Nah, apa sih yang menjadi penyebab luka-luka pengasuhan tersebut yang menjadi penyebab inner child kita terluka, yang mengakibatkan kita merasa seperti yang tadi saya sebutkan, nggak pede, gampang takut, sering menyalahkan diri, emosi labil, dan sulit percaya orang lain. Nah, di antara memang yang paling banyak memberikan kontribusi ya luka terhadap seorang individu dalam hal ini adalah individu di masa kanak-kanaknya, jelas adalah orang terdekat. Kalau orang luar, kita akan lebih aware ya, kita akan lebih waspada. Oh, ini orang luar nih, belum tentu dia bisa dipercaya, belum tentu dia orangnya itu bisa membuatku bahagia lah, ibaratnya seperti itu. Tetapi kita seringkali lengah sama orang-orang dekat. Kita kadung nyender, kita kadung ngerasa berharap ya, kita kadung menganggap bahwa orang-orang dekat ini adalah orang yang akan menerima, memberi cinta, yang akan memberikan rasa aman, nyaman, tapi justru merekalah yang berkontribusi mengakibatkan adanya luka dalam pengasuhan. Maka di antara penyebab inner child kita terluka itu, yang jelas yang pertama adalah kehilangan sosok orang tua ataupun keluarga dekat, entah mungkin karena suatu peristiwa secara alamiah, matian gitu ya, ataupun misalkan karena ya suatu peristiwa yang memang tidak memungkinkan gitu ya seorang anak itu diasuh oleh keluarga secara lengkap. Lalu yang selanjutnya adalah individu tersebut mengalami konflik dalam keluarga. Maksudnya apa? Oke lah, orang tua tidak berpisah, tetapi sejak kecil ia melihat orang tuanya itu tidak pernah akur. Dan ia dengar dari orang tuanya itu hanya umpatan, hanya kata-kata kasar, hanya cemooh dan lain sebagainya. Maka anak ini akan merasa bahwa pernikahan atau cinta sejati itu nggak ada, gitu ya. Rumah itu bukan tempat yang aman dan nyaman bagi saya. Justru rumah adalah tempat yang paling ingin saya hindarkan, ya. Maka ia akan mencari kenyamanan itu di tempat lain. Dia akan berusaha untuk mencari eksistensi kesejatian dirinya itu bersama orang lain. Ya, ini yang sering kali terjadi kepada kenakalan-kenakalan remaja ataupun peristiwa ataupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di fase kehidupan yang selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ini yang juga menjadi penyebab luka pengasuhan yang paling intens ya, terjadinya abuse. Seorang individu tersebut di masa lalunya itu mengalami abuse, baik physical abuse ataupun juga sexual abuse atau emotional abuse. Jadi mengalami kekerasan-kekerasan secara fisik, emosional, seksual ya. Ini tuh benar-benar suatu penyebab yang
sangat emotionally intense, sulit banget untuk nantinya itu bisa mengatasi gitu ya, untuk bisa menyembuhkan ketika lukanya ini dikarenakan adanya kekerasan fisik, emosional, apalagi seksual ya. Lalu yang selanjutnya adalah pengabaian. Orang tua ada, tidak konflik, tapi orang tua itu mengabaikan ya. Orang tua itu mengabaikan. Misalkan karena apa? Karena misalkan ngerasa bahwa anak ini anak yang tidak diharapkan. Pengennya anak cuma 2 atau 3 aja. Ternyata kok kesundulan nih, ada anak keempat. Mana misalkan jenis kelaminnya tuh sama kayak kakak-kakaknya semua. Jadi dia merasa diabaikan. Ya, kenapa itu terjadi nanti akan saya sampaikan di slide yang selanjutnya ya. Lalu selanjutnya juga karena penyakit serius. Nah, karena kondisi penyakit serius sehingga pola pengasuhannya ini dan tanda petik tuh nggak ideal. Seharusnya yang namanya pola pengasuhan tuh misalkan seperti ini ABCD ya. Tapi karena si individu atau si anak ini mengalami penyakit serius di masa kanak-kanaknya, mengakibatkan pola pengasuhannya itu yang memenuhi kondisi anak yang memang dalam kondisi penyakit serius. Akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang fragile ya, yang rentan, yang rapuh gitu ya, seperti itu. Lalu, nah ini juga ya yang mengakibatkan seorang individu itu mengalami luka pengasuhan, yaitu bullying atau perundungan, baik oleh lingkungan keluarga ataupun juga oleh lingkungan permainan ya, teman-teman main dan lain sebagainya di masa-masa kanak-kanak akhir di usia 7-10. Itu pun juga akan mengakibatkan luka pengasuhan, karena di fase anak-anak itu mereka sedang membangun konsep diri positif. Ketika konsep diri positif ini tidak didapatkan di masa kanak-kanak, kecenderungan individu itu memiliki kepribadian yang seperti apapun, tetapi ia berada di atas wadah yang rapuh. Ibaratnya konsep diri itu seperti frame, seperti kaki kursi, maka apa yang ada di atasnya itu adalah kepribadian. Kalau kaki kursinya ini tidak kuat untuk bisa menopang kepribadian di atasnya, maka seperti apapun kepribadian yang tampak, deep inside-nya itu rapuh. Ya, walaupun kelihatannya tuh kayak yang kuat, kayak yang tegar, apa segala macam, ya dia berusaha untuk menampilkan persona atau topeng bahwa dia itu mampu melakukan apapun, tetapi ketika dia mengalami luka dalam dirinya, dalam inner child-nya, maka ia akan menjadi individu yang rapuh. Ya, kepribadian tersebut nggak adekuat gitu, kepribadiannya itu ya terombang-ambing, gonta-ganti, kadang baik, kadang enggak, kok gini, kok aneh ya, kadang dia tenang, kok tiba-tiba dia tersinggungan ya, seperti itu, macam-macam, bisa sampai ke arah bipolar dan lain sebagainya ya, ke arah simptom-simptom psikologi yang lainnya. Lalu pun juga mengalami bencana alam ya. Nah, bencana alam sebagaimana penyakit serius gitu ya adalah situasi yang bisa jadi mungkin orang tua fine, nggak ada problem, tidak ada konflik, mereka pun juga tidak melakukan hal-hal yang negatif, tetapi karena memang situasi yang tidak memungkinkan untuk menerapkan pengasuhan ideal, maka ini pun juga dapat berkontribusi terhadap pengasuh luka di masa-masa pengasuhan atau inner child kita terbuka ya. Nah, teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini kan kalau penyebab ya. Kenapa hal ini kok bisa terjadi? Oke, kita tarik lagi ke filosofi yang paling dasar lagi. Kita sebagai muslim tentu pegangan kita adalah Al-Quran ya. Maka ada satu ayat yang ini menjadi salah satu ayat favorit saya sebagai seorang praktisi mental health ya, sebagai seorang psikolog, adalah Quran surah Asy-Syams surah ke-91 ayat 7 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Nah, sadaqallahul azim, demi jiwa. Nah, Allah sudah bersumpah nih, teman-teman. Allah sudah bersumpah ini demi jiwa. Allah ini ketika bersumpah akan sesuatu, maka itu memberikan pesan, memberikan isyarat bahwa sesuatu itu tuh super duper penting. Ya, maka jiwa ini termasuk di antara yang penting penciptaannya. Ditambahkan dengan kata-kata setelahnya, yaitu yang
sudah disempurnakan ciptaannya. Nah, seperti apapun jiwa manusia hari ini, kita ngelihat orang aneh ya kayak begini begitu dan lain sebagainya, itu sudah penciptaan yang paling sempurna deh yang Allah ciptakan. Nah, selanjutnya ini juga masih dalam rangka penciptaan jiwa tersebut ya. Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut dua potensi, teman-teman. Potensi fujur ya, dan potensi takwa. Nah, potensi fujur ini adalah potensi yang melekat kepada potensi badaniah kita. Potensi yang melekat kepada potensi badaniah kita. Contoh, kita lapar, nah perut kita kan yang lapar, perut kita lapar, mata kita ingin melihat yang indah-indah, termasuk lawan jenis yang cantik dan ganteng, ya. Telinga kita ingin mendengar yang merdu-merdu, ya. Pun juga ada dorongan seksualitas ya yang diberikan oleh Allah, dan itu adalah potensi badaniah ya. Nah, pada potensi badaniah inilah yang kalau tidak dikendalikan dengan potensi takwa, maka kecenderungan manusia itu akan bertingkah seperti hewan ya, karena memang itu juga disebut sebagai potensi hewaniah yang ada dalam diri manusia. Ya, namun yang membedakan manusia dengan hewan adalah pada diri manusia itu Allah ciptakan akal. Untuk apa? Akal inilah nanti yang akan memilih mana yang akan dia lakukan. Karena di samping potensi badaniah, di samping potensi fujur, maka Allah juga mengilhamkan potensi takwa. Potensi takwa ditaruh Allah dalam ruh. Ya, potensi takwa inilah yang dia akan memegang kendali sehingga dia mengendalikan potensi-potensi fujur tersebut. Potensi fujur ini tuh jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan kita nggak akan punya semangat untuk hidup, teman-teman. Kita akan malas banget kerja, ya. Kita zikir aja lah di rumah, bisa kerja, ya. Lama-lama kalau nggak kerja, nggak makan, lama-lama kan mati, ya. Kita pun juga udah nggak usah kawin lah, nggak usah menikah ya, kita beribadah aja, zikir aja. Lama-lama kalau semua orang berpikir seperti itu, generasi manusia ini punah ya. Allah ciptakan itu demi kelestarian makhluk hidup ciptaannya, dalam hal ini adalah manusia. Nah, tetapi agar manusia ini tidak kebablasan seperti hewan, maka Allah ilhamkan potensi takwa, agar dengan potensi takwa manusia itu hidup dalam keteraturan sebagai makhluk yang mulia, sebagai khalifah fil ard ya. Nah, selanjutnya kata kunci selanjutnya masih di Quran surah Asy-Syams ya. Allah memberikan kata kunci ini. Kalau kamu mau menjadi orang yang beruntung, maka sucikanlah jiwa itu dengan cara mengikuti potensi takwa, sehingga takwa lah nanti yang take control ya, yang akan pegang kendali. Tapi rugi kamu kalau biarkan jiwamu kotor. Karena kalau jiwa kotor, maka yang take control itu adalah potensi fujur. Nah, oleh karenanya, nah ini next ke tingkatan jiwa ya. Oleh karenanya, jiwa manusia ini memang seringkali berubah-ubah. Karena memang setiap saat, setiap waktu, setiap detik ada pertarungan antara potensi fujur dan takwa. Sehingga jiwa manusia ini secara umum diisyaratkan dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan atau 3 level. Yang paling bawah, yang paling rendah, yang paling hina lah, yang paling basic banget ya. Tidak dikatakan manusia kalau dia itu nafsunya itu di bawah terus secara permanen ya. Di bawah terus secara permanen ya. Dia bukan manusia. Dia bisa dikatakan hewan atau enggak setan. Ya, secara permanen tapi nih ya, yaitu namanya nafsu amarah bisu. Nafsu yang kecenderungannya itu mengajak untuk berbuat atau mengikuti potensi-potensi fasik atau potensi fujur semata. Misal lapar, asal lapar dia melakukan apapun asal kenyang. Mencuri, merampok, membegal, malak, segala macam, pokoknya agresivitas, serbu ya. Nah, ataupun juga ketika dia punya kecenderungan untuk atau punya nafsu untuk seksualitas,
maka dia akan hajar aja seperti hewan dimanapun, kapanpun, bodo amat. Pokoknya aku punya kedorongan seksualitas dimanapun segera dilampiaskan. Nah, kalau manusia, naudzubillah, senantiasa dalam kondisi nafsu amarah bisu secara permanen, maka dia bukan manusia. Jelas dia setan atau hewan. Ya, bahkan hewan pun juga masih punya tata cara batasannya, ya, masih punya peri kehewanan. Ya. Maka misalnya seperti itu udah lebih ke arah setan, gitu ya. Nah, oleh karenanya, kalau misalkan sesekali, nah kalau sesekali wajar, namanya sesekali, kadang hilaf, kadang error, kadang dosa, kadang tobat, ya kan? Nah, oleh karenanya biasanya secara umum manusia pada umumnya di dunia ini berada pada state yang selanjutnya, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah kondisi jiwa itu, lawamah itu artinya mencela. Nah, maksudnya apa mencela? Maksudnya nafsu lawamah itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu salah. Nyalain diri sendirinya, aku ngomong itu ya Allah. Tapi nggak lama dari itu ya, tobat kan itu ya, nggak lama kumat. Jadi kalau tobat kumat berarti nafsu lawamah. Ya kalau boleh dibilang sayangnya, ya sayangnya kebanyakan manusia berada di sini, termasuk kita mungkin, ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita tahu kita salah, kita masuk nafsu amarah bisu, salah, bangkit, tobat, terus kumat, bangkit, kumat, seperti itulah, ya. Nah, kebanyakan manusia di sini, ya. Nah, ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Allah berikan akal agar kita itu bisa segera bertobat ketika kita melakukan kesalahan, ya. Nah, kalau kita ingin bertransformasi nih kepada cita-cita yang paling tinggi, lalu seharusnya gimana nih ya? Agar luka-luka pengasuhan kita itu bisa kita hempaskan, ya, bisa kita terima, ya. Maka kita menuju yang namanya tingkatan tertinggi nafsul mutmainnah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah bukan mereka yang tidak berbuat kesalahan. Selama dia manusia, maka mereka pasti pernah berbuat kesalahan. Maka kita pasti pernah berbuat kesalahan. Tetapi orang yang jiwanya itu tenang, ketika dia melakukan kesalahan, dia benar-benar tobat secara paripurna atau taubatan nasuha, ya. Dia tenang menjalani hidup, tidak gelisah, tidak galau, tidak resah, ya, tidak risau, tidak iri, tidak hasad, tidak orang lain, tidak sombong, tidak takabur, tenang hidupnya. Karena yang ia cari adalah keridhaan Tuhannya. Nah, selanjutnya, oleh karenanya ini relevan banget dengan salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi, yaitu teori psikoanalisa yang dimukakan oleh Freud, bahwa struktur kepribadian manusia itu terdiri atas 3 hal. Dianalogikan, diilustrasikan itu seperti gunung es, di mana memang puncaknya itu terlihat tidak tinggi, ternyata setelah diselami itu gunungnya tuh super duper tinggi. Ya, karena begitulah jiwa manusia, yang nampak di permukaan itu hanya ujungnya doang. Penelitian mengatakan 12% yang tampak, 88%-nya itu tidak tampak. Maka ada 3 tingkatan level kesadaran. Yang pertama adalah pikiran bawah sadar, ya, atau dalam keadaan unconscious mind. Lalu yang selanjutnya adalah subconscious mind, bawah sadar, dan yang paling atas adalah alam sadar. Next, bantu di next slide-nya. Ya. Nah, ini adalah 3 level kesadaran. Ini seperti yang dia itu melingkupi si gunung es ini. Nah, di dalam gunung es ini ada 3 struktur kepribadian itu, ya, ada id, ego, super ego. Nah, id ini adalah potensi fujur, tempatnya di situ tuh. Potensi fujur kita tempatnya di id, ya. Nah, sedangkan fitrah atau hati nurani kita itu tempatnya di super ego. Nah, itu menempati pikiran bawah sadar. Super ego menempati mulai dari pikiran bawah sadar, prasadar, dan sadar. Ego itu menempati pikiran sadar dan prasadar. Pikiran seperti apa? Pikiran prasadar ini adalah seperti air laut yang ketika dia sedang pasang, ya, ketika sedang tobat, ya, ketika sedang pasang, maka potensi fujurnya ini nggak kelihatan, ya.
potensi fujurnya ini nggak kelihatan, nggak muncul. Tapi ketika sedang kumat, ya dia seperti air laut yang surut, maka potensi fujurnya ini kelihatan, ya seperti itu muncullah dia. Semakin ini semakin, nah setiap saat, setiap detik, setiap waktu tadi saya bilang bahwa ada tentangan hak batil. Nah ini pun juga demikian. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu antara id sama super ego ini bertarung. Untuk apa? Yang menang ia akan muncul di ego. Ya, maka kalau misalkan yang menang adalah id, maka yang muncul adalah di egonya ini adalah potensi-potensi fujurnya, termasuk luka-luka pengasuhan, pengalaman-pengalaman buruk dan lain sebagainya itu disimpan dalam id. Perasaan malu, merendah diri, ya, nggak nyaman terhadap diri sendiri, takut apa segala macam label-label negatif masuk di pikiran bawah sadar, khususnya di id. Ketika yang menang adalah id karena super ego ini jarang dikasih makan, ya, maka yang muncul ke ego ini perasaan rendah diri, ya, merasa takut, tersinggungan dan lain sebagainya. Tetapi ketika super ego ini sering dikasih makan, ya, makanan super ego ini apa? Makanan super ego ini adalah pola kalau di dalam pikiran bawah sadar dia itu adalah berupa fitrah hati nurani, tapi ketika di pikiran sadar dia itu adalah berupa value, konsep hidup, prinsip hidup, ya, tata aturan, norma sosial, norma agama, norma hukum, ya, termasuk pokoknya hal-hal yang berbau idealitas kita sebagai seorang manusia harus bagaimana. Ketika kita banyak memberikan makan super ego kita dengan ikut kajian, belajar, mengkaji, tazkiyatun nufus, berdoa, tilawah Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya, pokoknya kita memenuhi torikohnya, ya, memenuhi jalan untuk menuju kepada ma'rifatullah, maka id yang tadi isinya luka-luka pengasuhan, bahwa aku bodoh, aku apa segala macam, itu akan bisa dikendalikan oleh super egonya, sehingga yang muncul di ego adalah super egonya. Tetapi ketika yang sering dikasih makan adalah idnya, ngasih makan ini caranya gimana? Dengan kita itu kita itu juga jarang melakukan tazkiyatun nafs, jarang menambah ilmu, jarang belajar, ibadahnya juga kurang, ya. Lalu pun juga kita itu sering berada di lingkungan yang toksik, dan kita tuh semakin sering menyalahkan diri kita sendiri. Ketika ada sesuatu, tuh kan emang dasar aku masalah, tuh kan emang dasar aku mah bodoh, tuh kan begini-begini, label negatif itu terus menumpuk. Maka yang menang adalah id, sehingga yang muncul di ego adalah id-nya. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, next aja karena waktu saya terbatas, jadi agak cepet-cepet ya. Oke, nanti kita banyak diskusi aja. Nah, next, selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi bahwa ego ini akan menampilkan siapa pemenangnya antara id dan super ego. Makanya ada namanya defense mechanism, cuman nggak saya sampaikan di sini ya. Ada defense mechanism itu macam-macam, dari represi, mulai proyeksi dan macam-macam lah intinya. Kita langsung ke slide yang ini aja ya. Bagaimana caranya kita nih agar kita bisa berdamai mengatasi luka pengasuhan kita. Kita berdamai dengan indera sel kita yang terluka. Yang pertama, ya, next. Karena luka itu tuh ada dalam inner child kita, artinya dalam pikiran bawah sadar kita, dan bisa jadi kita itu udah nggak mau tahu, nggak mau inget sama luka tersebut, tapi si luka ini karena memang dia itu selalu diberi makan, ya, dalam artian si super egonya ini nggak dikasih makan, tidak dibersihkan, jiwanya nggak dikasih makan, super ego yang sering dikasih makan idnya, dengan cara ya menyakiti diri, melukai diri, menghina diri, pokoknya dikasih label negatif lah seperti itu. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah mengingat kembali. Ya, kita harus masuk ke dalam lorong pikiran bawah sadar kita untuk merecalling, ya. Kenapa sih kok kamu terluka? Gimana caranya? Ya, caranya itu memang kalau sendirian memang ya ada sih yang bisa, cuma memang dia harus punya keterampilan tertentu. Tapi kalau misalnya secara umum, ya mungkin teman-teman saya sarankan bisa mengikuti training-training yang memang itu sifatnya healing, ya, training-training healing. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen melakukan yang namanya self healing, saran saya itu bukan dengan cara traveling. Traveling itu malah nambah mumet ya, karena healingnya tidak hilang, ya, tagihannya datang, ya.
Tetapi kalau misalnya memang teman-teman benar-benar pengen healing, saran saya teman-teman itu mengikuti training-training yang bertemakan healing, atau datang ke psikolog atau datang ke psikiater, tergantung kondisinya teman-teman seperti apa. Karena nanti mereka yang akan membantu teman-teman ya dengan salah satu pendekatan ya, pendekatan dalam hal ini pendekatan psikoanalisa ya, untuk bisa mengingat kembali apa yang membuat terluka gitu hatinya, masa lalunya ini. Apa sih yang membuat terluka, diingat-ingat lagi, dimunculkan. Ya walaupun ada yang sebagian yang enggak pendapat, udahlah masa lalu biarkan berlalu, kita fokus aja sama hari ini. Oke, emang ada yang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi nih prefer luka masa lalu itu tetap harus dihadapi. Jadi harus diingat kembali. Biar apa? Nah, yang selanjutnya nih, ketika kita sudah mengingat kembali, bukan untuk menggali-gali luka lama, enggak. Luka lamanya memang digali, tapi bukan untuk ditambahkan lukanya, tetapi untuk kita dengarkan suara hatinya. Bisa jadi dulu ketika kita terluka, emosinya tidak tersalurkan dengan baik. Ketika kita merasa diabaikan, ketika kita melihat konflik orang tua, lalu kita ingin menangis, lalu orang tua mengatakan seperti ini, nggak usah nangis, anak bunda kuat. Ya, itu adalah salah satu toxic positivity yang paling fatal. Ketika emosi ingin keluar tapi diredam, ya apapun namanya, anak bunda kuat lah, anak hebat, nggak usah nangis, nggak boleh nangis ya. Bahkan Rasulullah ketika ditinggalkan oleh dua orang terkasihnya, itu sampai diberi julukan, diberi tema tahun tersebut sebagai tahun kesedihan. Healingnya itu sampai ke Sidratul Muntaha dengan peristiwa Isra Mi'raj. Artinya Rasulullah yang semulia itu saja sedih, dan itu wajar. Apalagi kita, ya umatnya yang memang secara umum itu masih belum lah kalau permanen di nafsul mutmainah, masih banyak di nafsul lawamahnya. Jadi wajar lah kalau misalkan kita itu merasa kecewa, wajar kalau kita itu merasa marah, wajar kalau kita itu merasa sedih. Yang enggak wajar itu adalah melampiaskan emosi negatif dengan cara yang salah. Ya, jadi dengarkan si anak kecil yang ada dalam hati kita itu ketika dia merontak, dia merasa sedih, dengarkan. Jadi ketika rasa sedih itu muncul, jangan ditolak, biarkan dia melampiaskannya, biarkan dia menangis, biarkan dengarkan tangisan. Kalau udah ingin marah ya nggak apa-apa, dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Lalu setelah kita mendengarkan, kita ingat kembali, lalu kita mendengarkan karpe opo yang bercerita kita ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah kita terima rasanya. Nggak apa-apa kok, kamu dulu pernah sedih. Nggak apa-apa kok, kamu pernah marah. Nggak apa-apa kok, kamu pernah terluka. Terima kasih ya, aku yang dulu. Kamu hebat, sudah bisa melalui masa-masa yang tak mudah. Ya, diterimakan dulu apapun yang terjadi. Ya, lalu yang selanjutnya itu adalah memaafkan. Memaaf enak aja, dia udah ngerusak mentalku, dia udah bikin aku mengalami mental illness, enak aja aku maafin dia. Teman-teman, kita memaafkan itu bukan untuk mereka, beneran. Ya, kita memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita itu akan melepas beban. Ya, dengan memaafkan kita akan melepas beban. Sebenarnya memaafkan itu bukan untuk mereka kok. Allah itu maha teliti, teman-teman. Allah maha menyaksikan. Walaupun kita memaafkan dan misalkan yang bersangkutan itu misalkan apapun lah, saya nggak mau bahas lebih lanjut ya. Allah tetap akan menghisap yang bersangkutan. Udah nggak usah ikut-ikutan ngehisap kita. Tugas kita dengan memaafkan itu adalah kita melepaskan beban. Ya, yang selama ini masih mengganjal, udah biarin aja. Saya maafkan dia untuk diriku sendiri. Aku udah nggak pengen punya unek-unek, aku udah nggak pengen punya bara api dalam hatiku. Aku ingin tenang sekarang. Aku maafkanlah kamu. Silahkan sekarang tugasmu untuk minta ampun kepada Tuhan. Mudah gitu aja. Ya, dan terakhir adalah M yang kelima ini adalah memberi label baru. Ya. Teman-teman, ketika kita memasukkan pengalaman-pengalaman pahit ke dalam pikiran bawah sadar kita itu memberikan label, ya. Contoh misalkan, ini saya punya mangkok ya, ini isinya tuh
dipermalukan, diabaikan, dibully, dihianati, bla bla bla, pokoknya emosi negatif ya. Dan memori-memori tersebut karena dia emotionally intense itu nggak akan lupa gitu ya, akan ingat banget karena dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar di amigdala ya, pengalaman-pengalaman emosional dan diberi label di sini. Labelnya apa? Labelnya adalah aku bodoh, aku hina, aku gina, aku pokoknya jelek-jelek lah ya. Label ini masuklah set ke dalam pikiran bawah sadar. Set. Dia memang berusaha kita lupakan tapi nggak akan pernah lupa. Dia bertransformasi menjadi inner child yang terluka sehingga mengakibatkan sikap kita itu berdiri di atas inner child yang terluka. Jadi kita gampang tersinggung, kita mudah marah, kita nggak percaya orang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ketika kita mengingat kembali masa-masa tersebut, mendengarkan, hei kamu kenapa, kamu sedih ya, yuk sini yuk, kamu nangis yuk, boleh nangis, kita terima semua rasanya, kita maafkan yuk orang-orang yang pernah menyakiti, biarkan aja, Allah maha teliti kok, kamu gak usah ikut-ikut, jadi Tuhan menghisap manusia, kamu gak akan mampu, tugasmu adalah melepaskan beban. Oke ya, sekarang kamu udah menjadi pribadi yang baik ya, yuk diganti labelnya yuk, dibuka label lamanya, aku yang bodoh, aku yang hina aja dibuka, diganti label lama. Judulnya apa? Terima kasih masa lalu. Karenamu aku menjadi aku yang hari ini. Ya, seperti lagu yang sering muncul mungkin di Reels ataupun TikTok, aku sayang aku. Nah, ya, terus di situ label baru. Masukin dalam pikiran bawah sadar. Nah, maka akan tenang. Ya, nah ini semua akan lebih mudah kita lakukan manakala disertai dengan proses yang namanya tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita berusaha mengikuti atau melakukan suatu ikhtiar, suatu jalan ya, thoriqoh yang saya bilang, agar kita sampai pada level ma'rifatullah, karena semua yang terjadi atas izin Allah itu adalah bagian dari qada-qadarnya Allah. Katanya beriman, katanya mengimani qada-qadar, ya sudah diterima ya, masa lalu yang pahit itu bagian dari qada-qadarnya Allah. Bagi orang yang beriman gak ada yang sia-sia loh. Bagi orang yang beriman, pengalaman pahit itu justru akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan proses tazkiyatun nufus itu akan semakin menguatkan, oh iya ya, kalau dulu aku nggak sesulit itu, nggak jadi hari ini aku yang kuat. Dengan seperti proses tazkiyatun nafas ini, maka 5 hal ini akan jadi lebih mudah untuk bisa kita raih ya. Insya Allah itu ya, mungkin teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi pengingat diri tazkiroh ya. Nanti kita akan lebih banyak di sesi diskusinya ya. Jazakumullah khairan katsira. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah ini ya pematerinya, ini materinya juga sangat keren dan ini Masya Allah super nih materinya ya, kita pasti banyak diskusi nih. Oke, ini sudah ada 2 yang raise hand, Ustazah. Kita langsung ya untuk Saudara Muhammad Latif Pulut, silakan. Silakan, halo. Ya, kemana suara saya sudah terdengar, teman-teman? Belum jelas, belum. Belum jelas. Gimana teman-teman, suara saya masih sudah jelas atau masih belum? Jelas, alhamdulillah. Baik, itu tadi Mas siapa? Muhammad
Yang raise hand tadi bisa di-unmute ya. Mungkin ada kendala, bisa kita lanjutkan ke Mbak Aisyah Jannah. Silakan, Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Seda. Saya itu sering nggak percaya diri, Seda. Kayak mau nanya atau mau berbicara itu, Seda. Kadang saya mikir, pertanyaan saya itu masuk akal apa enggak ya? Terus nyambung apa enggak ya pertanyaannya tuh kayak gitu, Seda. Gimana caranya percaya diri itu, Seda? Terima kasih, Sada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau gimana ini, Mbak Moderator? Saya agak kurang kedengeran ya sama suara Mbak Moderator. Saya jawab aja ya. Terdengar? Iya, nggak kedengeran ini Mbak. Maaf, gimana ya? Gimana sekarang? Sudah terdengar suara saya? Ya, terdengar cuman kecil banget. Nggak apa-apa. Langsung saya jawab kah? Oh iya, boleh, silakan Ustazah. Oke, Mbak Aisyah, saya tanya dulu, apakah Mbak Aisyah mengalami tadi luka pengasuhan atau inner child yang terluka? Bagaimana? Enggak. Enggak ya, oke. Berarti memang kalau seperti tadi saya bilang, kalau misalkan kita ngerasa nggak pede, tapi ya kadang pede, kadang enggak pedenya itu hanya ketika mau tanya, tapi kalau yang lain-lain ya biasa-biasa aja. Karena kalau nggak pede dalam konteks mengalami inner child yang terluka atau luka pengasuhan, itu menampilkan diri sendiri aja tuh nggak pede. Jadi kayak ini nih bahasa tubuhnya aja tuh tahu ya bahasa tubuh orang yang nggak pede ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak pede itu public speaking dan lain sebagainya itu wajar banget. Nggak semua orang itu memang memiliki kapasitas itu untuk berbicara di depan umum, untuk mengutarakan pendapatnya, mengutarakan gagasan dan lain sebagainya. Jadi masih dalam level wajar aja, apalagi kalau tidak sampai mengganggu kualitas kehidupan. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya yang bukan karena faktor luka pengasuhan, maka sebenarnya adalah lebih kepada yang pertama adalah meyakinkan diri kalau misalkan memang mau, ya aku mau kan, karena ada orang yang emang mau dan dia pemalu, nggak pede dan lain sebagainya, dan dia memang nggak mau gitu. Ya jadi kalau saya melihat orang tuh misalkan gini, oh dia memang pemalu, tapi dia kayak nggak pengen kayak gitu. Nah, kalau memang kayak gitu ya sudah, saya akan berusaha ngasih dia challenge agar dia itu bisa optimal ya, bisa tampil lah percaya dirinya. Tapi ada orang emang bener-bener udah emang dia nggak pede, tapi emang dia nggak mau, bener-bener udah nggak mau, pokoknya aku gini aja ya. Pada orang yang kayak gitu ya sudah, saya pun juga ya sudah biarin aja, emang dia pengennya begitu ya gimana lagi, kita mau apain juga kalau dari dirinya sendiri nggak mau ya nggak akan pernah bisa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah memang Mbak Isya ini pengen ya merubah diri? Kalau pengen, kalau mau, maka sebenarnya itu adalah modal yang cukup besar. Artinya gampang banget nanti setelahnya, tinggal menambah pengalaman, menambah pengetahuan, lebih pada meningkatkan skill, keterampilan public speaking dan lain sebagainya, menambah konten ya dengan banyak membaca, mendengarkan, menambah wawasan ya, sehingga itu nanti akan jadi ilustrasi yang kaya. Perkara nanti ini nanti pertanyaanku konyol atau enggak, udah bodo amat lah ya. Kalau saya mah kata kuncinya itu bodo amat. Yang penting saya punya pertanyaan kayak gini, saya pengen tahu jawabannya seperti apa. Aku nggak peduli pandangan orang, kalau emang orang lain udah tahu saya belum, ya terus apa? Terus kenapa orang saya nggak tahu kok saya pengen tanya kok, ya sudah selesai. Nggak usah pedulikan katanya orang kita yang pengen tahu kok, bukan mereka. Dan kita pun juga menanyakan karena gini, emang kita benar-benar pengen tahu, bukan mengharapkan ridhonya manusia. Ya, seperti itu ya Mbak Ida. Jadi saran saya, Mbak Ida kuat pengembangan diri,
banyak membaca buku, dan yang paling penting, nah seperti ini nih, Mbak Isah, coba untuk tanya, udah tanya aja gitu, nggak usah peduli, nanti orang lain tahu juga bodo amat lah ya. Kalau bahasa saya soalnya kata kuncinya itu bodo amat lah. Yang penting saya emang pengen nanya kayak gitu, terus kenapa? Biarin aja orang lain mau berpikir apa. Gitu ya, Mbak Isah ya. Iya, Sada, makasih. Oke, semangat. Bismillah. Semoga dimudahkan selalu. Semangat ya Mbak Aisyah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang resen lagi nih? Silakan. Gimana? Gimana? Saya sampai gini telinganya nih. Iyalah, ya ganti saja. Baik Ustazah, bagaimana suara saya terdengar? Nah, alhamdulillah terdengar. Ya, perlu ganti laptop ini Ustazah. Ya tadi nggak benar-benar kecil banget ya. Kecil banget tuh, ya maaf. Ya, mohon maaf Ustazah. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi, resen atau bisa ini di kolom chat ya udah banyak. di kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Davi. Bagaimana terapi untuk menghilangkan rasa trauma akibat kekerasan dalam pengasuhan? Terkadang memori itu memengaruhi kondisi psikologi sang anak hingga dewasa dan mewariskan hal tersebut ke generasi selanjutnya. Nah, ini mungkin bisa jadi luka warisan mungkin Ustazah. Apakah seperti itu? Silakan Ustazah. Ya, makanya memang benar ya. Ketika kita ini terluka, lalu kita itu menikah dan membesarkan anak dengan luka lama kita, luka batin masa lalu kita, maka kita akan cenderung memproyeksikan luka tersebut kepada anak-anak. Ya, karena yang tadi sempat saya sampaikan bahwa kita itu ada namanya proses defense mechanism. Di mana proses defense mechanism ini adalah proses yang dilakukan ketika pertarungan antara id sama super ego ini terjadi. Nah, di antara bentuk defense mechanism-nya itu adalah proyeksi. Luka kita, kesel kita, marah kita kepada orang lain yang nggak mungkin bisa kita salurkan, maka akan diproyeksikan kepada yang lain, dalam hal ini adalah kepada anak. Kenapa kepada anak? Karena kita nganggap anak ini adalah subordinat kita. Kita ngerasa kayak, aku nggak mungkin ngomong kayak gini sama orang tua saya. Bagaimanapun kayak ada semacam dalam diri saya itu, saya nggak mau menjadi anak yang durhaka kan, begitu ya. Jadi nggak mungkin aku ngomong gini sama ibu saya, sama bapak saya. Tapi karena kita ini terluka, akhirnya kita proyeksikanlah kepada si anak-anak. Anak-anak yang akhirnya menjadi korban karena orang tuanya ini terluka. Nah, gimana caranya agar ini menjadi tidak menjadi luka warisan? Saya sering banget menyampaikan teman-teman yang hari ini belum menikah dan mau menikah dan masih punya luka pengasuhan, saran saya teman-teman harus menterapi diri dulu. Ya, bener nih, wajib banget. Gimana caranya? Terserah gimana pun caranya. Mau konsultasi, misalkan, saya kalau ke psikolog nanti enggak nyaman, ya terserah. Misalkan sama siapa aja, monggo. Entah sama ustadz, sama orang tua, sama siapapun lah. Intinya teman-teman harus berusaha untuk menterapi diri sendiri. Saran saya, kalaupun teman-teman enggak datang ke psikolog atau psikiater, saran saya teman-teman ikut training-training yang dengan tema healing. Ya, mungkin kalau dengan cara seperti itu kayak semacam terapi kelompok ya, kan berarti banyak orang di situ, mungkin teman-teman bisa lebih nyaman, terserah. Pokoknya senyamannya teman-teman. Jangan melangkah lebih lanjut kalau teman-teman ini masih belum yakin luka tersebut sembuh, karena nanti
yang nggak bahagia adalah diri kita sendiri dan juga anak-anak. Banyak banget yang harus dikorbankan. Aduh, sayang banget ya. Bisa jadi nanti ketika kita tidak mendapatkan ekspektasi dari pasangan, aduh udah konflik sendiri sama pasangan. Lalu setelah itu nanti ketika anak lahir, bukannya kita bisa memberi cinta, malah kita itu menyakiti anak secara psikologis. Aduh, benar-benar deh, jangan sampai ya. Makanya teman-teman, saran saya, ayolah berobat dulu lah ibaratnya ya, terapi dulu deh gitu ya sebelum melangkah ke arah pernikahan. Jadi ketika mau menikah itu bukan cuma sekedar mengkaji tentang ilmu-ilmu pernikahan, ya itu penting, itu juga penting banget. Tetapi yang tidak kalah penting adalah teman-teman itu menyembuhkan diri sendiri dulu, karena kita baru akan bisa merasa bahagia kalau kita itu sudah bisa berdamai sama diri kita sendiri, sudah mengenali diri kita sendiri, sehingga ekspektasi kita kepada pasangan, kepada mertua, kepada ipar, kepada anak itu akan disesuaikan. Ya, semakin kita tidak kenal diri sendiri, semakin kita itu mengabaikan luka batin kita, maka ekspektasi itu akan terus dibawa, dan itu nanti akan kita sandarkan kepada orang-orang yang bahkan kita menyandarkan kepada orang tua kita sendiri aja kita kecewa kan, apalagi kita sandarkan kepada orang yang baru kita kenal. Siap-siap pasti akan kecewa. Jadi jangan sampai teman-teman melangkah sedangkan lukanya yang dirasakan teman-teman itu belum sembuh. Itu ya buat Mbak Davi ya, Mbak Davi atau Mas Davi. Seperti itu. Ya, baik. Seperti itu tadi Mas Davi, mungkin ada tanggapan? Atau teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada dari Mas Faisal Rahmi. Bagaimana cara terapi bagi penderita mental illness? Oke. Kalau cara terapi itu saya nggak bisa ngomong di sini ya, karena memang mental illness itu banyak, tergantung mental illness kayak gimana. Beda mental illness, beda pendekatan terapi. Jadi kalau bagaimana caranya, saran saya datang aja ke profesional. Datang ke psikolog atau datang ke psikiater, ya. Silahkan mengkonsultasikan mental illness-nya seperti apa. Semakin dini mengatasi mental illness-nya, insya Allah akan semakin mudah gitu ya. Kita bisa deal dengan mental illness kita bisa mengatasi mental illness kita. Tetapi kalau misalkan semakin segini aja manja misalkan ya, nanti luka kan semakin hari semakin bertumpuk, jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat, udah sampai ke arah yang lebih kronis lagi dan agak sulit banget untuk di terapi gitu ya. Ya bisa aja selama memang normal pasti bisa, tapi ketika itu lebih dini tentu akan lebih mudah. Jadi saran saya mungkin datang aja ke profesional ya, entah ke psikolog atau psikiater. Bedanya apa? Bedanya kalau psikiater itu karena ia dokter, maka dia bisa meresepkan obat. Tapi kalau psikolog, ia bisa membantu dengan proses-proses terapi, mulai dari terapi behavior, terapi perilaku, itu biasanya pada kondisi-kondisi fobia, misalkan kayak gitu ya, bisa terapi, macam-macam sih terapinya, ya. Jadi saya nggak bisa cerita di sini karena beda mental illness, tentu beda caranya. Gitu ya. Ya, Ustazah, terima kasih. Baik begitu ya, Mas Faisal. Tadi kita lebih ke terapi nanti ya, karena nanti biar bisa tahu nih yang terluka ini yang seperti apa gitu ya. Jadi psikolog juga tahu nanti bagaimana cara menanganinya gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Itu Mbak Linda. Oh iya, Mbak Hilda Mutiara. Silakan. Baik, Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Mbak siapa tadi namanya, maaf? Dari Hilda, Kak. Oh, oke. Sebelumnya izin bertanya, Kak. Apakah luka pengasuhan ini berpengaruh terhadap pola pikir dan perkembangan otak? Karena yang saya ketahui dari lingkungan saya sendiri itu, misalkan ada anak yang dia itu punya luka pengasuhan, nah itu kayak berpengaruh terhadap pola pikir dan cara dia mengambil suatu keputusan di lingkungannya itu seperti berbeda dengan yang tidak punya luka seperti itu, Kak. Nah itu apakah betul dan caranya
meminimalisir terjadinya hal tersebut itu seperti apa, Kak? Karena kalau yang saya tahu kan perkembangan otak ini sangat penting seperti itu. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke. Saya jawab ya, Mbak Yuda ya. Oke. Apakah luka pengasuhan ini bisa berpengaruh terhadap pola pikir? Sangat pasti. Pasti gini ya. Saya biasanya ada slides itu ya, cuman nggak saya masukkan, mohon maaf. Jadi teman-teman ketika kita berbicara tentang otak ya, otak manusia, sistem saraf pusat ya, sistem pusat manusia itu ada dua. Yang pertama otak, yang kedua medula spinalis. Nah, selain otak dan medula spinalis itu sumsum tulang belakang. Selain otak dan medula spinalis ini, maka yang lain itu adalah sistem saraf tepi. Ya, nah rangsang ya yang kita terima di lingkungan, baik itu berupa apapun lah, termasuk juga peristiwa-peristiwa traumatik dan lain sebagainya, diterima oleh sensori kita, penglihatan, pendengaran, perabaan dan lain sebagainya lah ya. Lalu dia akan dibawa ya melalui sistem saraf tepi kita. Impulsnya ini akan dihantarkan antar satu neuron ke neuron yang lain sampai ke sistem saraf pusat kita nih di otak kita. Nah, kalau itu terjadi di masa kecil, kalau ini terjadi di masa kecil, di masa kanak-kanak, yang memang dia belum berkembang, otaknya ini kan masih dalam proses berkembang ya, dan otak manusia itu berkembangnya itu mulai fungsinya. Saya berbicara fungsi ya, bukan berbicara fungsi secara psikologis, bukan fungsi secara anatomis ya. Dia itu akan mulai berkembang dulu itu adalah hal-hal yang berbau mekanisme pertahanan diri ya di batang otak. Maka Allah beri yang namanya gerak-gerak refleks agar kita itu bisa survive ketika kita belum diajari oleh siapapun. Contoh ketika bayi lahir, brojol oek-oek, siapa yang ngajarin bayi itu menghisap puting ibunya? Nggak ada kan? Allah yang install, Allah yang ngajari melalui namanya gerak refleks menghisap. Ya, itu memang Allah beri agar manusia itu bisa survive. Nah, seiring dengan berkembangnya otak bertahan hidupnya manusia, seiring dengan itu pula Allah kembangkan fungsi lainnya, ya, yaitu fungsi emosi yang ada di limbik sistem manusia. Nah, ketika si limbik sistem ini dia meregulasikan emosi ya di situ. Jadi bayi kan sudah secara emosional sudah bisa merasakan. Ketika ada getaran-getaran emosi positif atau negatif, bayi sudah bisa merasakan. Maka di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah pengembangan diri, apakah dia akan menjadi individu yang mudah percaya, ya, dia akan merasa dunia ini aman nyaman baginya, atau dia akan menjadi pribadi yang merasa insecure, ngerasa nggak aman karena dia ngerasa lingkungan terdekatnya aja tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk dirinya. Nah, lalu ada satu fungsi lagi nih ya, yaitu fungsi berpikir, logika, kreativitas, pengambilan keputusan, leadership, sampai kebijaksanaan, yaitu di bagian otak yang namanya neokorteks, khususnya di lobus frontalis, lebih tepatnya lagi di prefrontal cortex. Tapi ini berkembangnya tuh belakangan, start usia 3-4 tahun ya, dan terakhir matang ini adalah prefrontal cortex sampai di usia 25 tahunan. Ketika kita ini tidak terbiasa, tidak diajarkan untuk mengambil keputusan dengan neokorteks kita, maka kita akan cenderung mengambil keputusan ini dengan otak emosi kita atau dengan limbik sistem kita. Nah, luka-luka pengasuhan ini akan diterima di otak emosi kita itu sebagai suatu ancaman. Ya, ada ancaman nih, mengancam diri dan jiwa saya nih. Maka dia impulsnya ini tidak langsung diantarkan ke neokorteks untuk dipertimbangkan, dipikirkan apakah ini bla 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 harus gimana bla bla bla, enggak. Karena sekali lagi ini di masa anak-anak ya, masih belum optimal perkembangan ke arah sana. Harus dilatih. Ketika nggak dilatih, maka dia akan terbiasa mengambil keputusannya di otak emosi. Sehingga setiap kali dia ngambil keputusan, dia kecenderungan ngambil keputusan itu secara emosional. Seperti itu. Jadi ngefek banget luka pengasuhan ini terhadap pola pikir. Kalau luka ini tidak
segera diatasi di usia dini, maka ia akan cenderung mengambil keputusan itu dengan emosinya. Makanya takut, nggak pede, gampang tersinggung, mudah marah, ya, nggak percaya orang, ya, dan lain sebagainya. Karena si impuls ini itu selalu berhenti di situ. Dia menganggap apapun itu sebagai ancaman bagi dirinya. Jadi nggak sempat diteruskan ke neokorteks. Begitulah kurang lebih ya. Ini seharusnya ada gambarannya. Cuma saya lupa nggak masukkan slide ini di sini. Cuman prinsipnya seperti itu. Apakah berpengaruh? Of course berpengaruh. Ditambah lagi nanti di otak emosi ini ya, ada fungsi hipotalamus ini dia ngasih kode untuk kepada salah satu kelenjar ya, namanya kelenjar pituitari, untuk mensekresikan hormon. Kalau misalkan kita mengalami situasi yang ditangkap sebagai suatu ancaman, yaitu hormon stres, adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Dan ketika adrenalin, noradrenalin, kortisol ini terilis, ya, tersekresikan, mengalir dalam peredaran darah kita, yang kita rasakan adalah jantung berdebar, ya, berdebar-debar. Jadi teman-teman akan gampang cemas, gampang panik, jantung berdebar-debar, susah tidur karena noradrenalin itu kan terpompa sehingga mengakibatkan kita senantiasa dalam keadaan jaga. Belum lagi kortisol yang terus meningkatkan gula darah. Ketika dilanjutkan terus seperti ini, maka akan menjadi penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, ataupun penyakit-penyakit lainnya, jantung dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang ya sedahsyat itu sih memang kondisi psikologis mempengaruhi kondisi fisik. Bahkan boleh dikatakan penyakit itu 90% itu karena kondisi psikologis, teman-teman. Makanya penting banget teman-teman ini harus bisa mengatasi mental illness-nya teman-teman ya, apapun itu ya, dan berusaha untuk peduli dengan kesehatan mental. Ya, seperti itulah mungkin singkatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama Mbak Ida ya. Baik, bagaimana Mbak Hilda? Apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup, Kak. Baik, sudah bisa dipahami dengan jelas. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Nuri. Sama-sama. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang resen, Mbak Cindy Christian Dewi, silakan. Ustazah, izin bertanya. Jadi bagaimana ya caranya kita membuka mental block gitu? Karena kan terkadang saya itu sulit untuk insecure gitu loh, Ustazah, untuk mengambil suatu keputusan atau menerima hal-hal baru seperti itu. Terima kasih. Iya, Mbak Cindy, langsung saya jawab ya. Oke. Kenapa ada mental block, itu dulu pertanyaannya. Kenapa ada mental block? Sebenarnya mental block itu adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh diri kita nih, dalam hal ini oleh pikiran kita ini, agar kita tuh nggak lagi terluka, ya. Jadi karena kita sudah bisa mendefinisikan nih, oh kalau gini ancaman, maka dibikinlah blokade, ya, dibikinlah benteng. Nah, masalahnya adalah benteng ini nih, ketika kita itu pengen melompat dari benteng tersebut, kita sendiri tuh yang nggak bisa ngelompatinnya, saking tingginya, ya. Jadi sebenarnya blokade itu perlu nggak sih? Kalau bagi saya ya perlu-perlu aja. Bagaimanapun kita dengan adanya blokade itu kita nggak sembarangan, ya. Kita nggak sembarangan untuk menerima influence dari luar begitu aja. Kita tetap harus punya semacam mekanisme pertahanan sendiri lah. Karena kita bikin benteng diri kita sendiri seperti itu atas apapun gitu ya, agar tidak semua informasi masuk. Sayangnya ketika kita itu membangun benteng sedemikian tinggi, kita ketika pengen keluar dari benteng tersebut kita juga nggak bisa. Nah ini yang terjadi, inilah yang namanya mental block gitu ya. Jadi kalau misalkan bentengnya itu ya cukup lah ya, kita kayak semacam bikin pagar aja di depan ego kita ini, sehingga kalau namanya pagar kan kalau emang kita pengen keluar kita bisa buka dan kita bisa keluar. Lalu kalau misalkan kita pengen bersembunyi, pengen masuk, kita bisa masuk, tutup lagi, kunci kan gitu. Nah ketika kita itu membuat benteng dan benteng itu tinggi dan tebal, kita sendiri itu bahkan nggak bisa keluar dari situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Sama kayak yang tadi sebenarnya. Kenapa kok kita sampai blocking?
Apa yang membuat kita itu ngeblok semuanya? Nah, dengerin dulu deh, inget-inget kenapa sih kok bisa demikian, kenapa sih kok kita itu kayak gitu kan kayak nggak percaya ya sama lingkungan ya. Kayak aku nggak mau yang ini, nggak mau yang ini, kita blocking aja misalkan seperti kita dengarkan kembali. Kita mengingat kembali, kita dengarkan apa sih yang kamu rasakan ketika kamu ngerasa nggak nyaman itu, dengarkanlah dia pengen ngomong apa, dia pengen nangis dan nangis, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok nangis. Nangis itu bukan tanda kamu lemah. Nangis itu tanda bahwa kamu manusia. Wajar kalau kamu sedih. Allah memang menciptakan tangis agar kita itu bisa menyeimbangkan fungsi dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kita hanya sedih aja, kita itu pasti akan lupa sama akhirat. Dengan adanya sedih ya, dengan adanya sedih kita akan lebih tahu ya, kita akan lebih paham bahwa dunia ini hanya permainan, tujuan utama kita adalah ke akhirat, dan kita akan sedih kalau kita itu mendapatkan siksanya Allah, sisa kubur, apalagi sisa neraka, na'udzubillah. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, kan begitu fungsinya sedih ya. Nah, lalu bagaimana tadi udah sama kayak tadi ya, mengingat kembali kenapa bisa demikian. Lalu selanjutnya adalah mendengarkan suara hati. Kenapa kok bisa sampai suara hatinya itu, kenapa kok sampai inner child kita tuh sampai terluka. Lalu terima aja semua rasa, nggak apa-apa kok. Kamu dibilang bodoh sama orang, nggak apa-apa. Memang nggak harus semua serba pinter kok. Mereka belum tahu aja kalau kamu punya kemampuan yang lain. Dan kamu nggak perlu menunjukkan kepada manusia boleh ditunjukkan, dia nggak akan pernah ada puasnya. Kita nggak perlu menunjukkan siapa kita kepada orang yang menyukai kita, karena mereka nggak butuh, mereka akan tetap menyukai kita. Ini kata-kata kuatnya Ali bin Abi Thalib ya. Mereka akan tetap menyukai kita no matter what deh. Kita tuh ngapain aja, orang menyukai kita akan tetap menyukai kita, dan kita tidak perlu menceritakan tentang diri kita kepada orang yang tidak suka sama kita. Seperti apapun kita, sebaik apapun kita, orang yang nggak suka sama kita akan selamanya nggak suka sama kita. Dia akan selalu mencari alasan, mencari cara untuk tidak suka sama kita. Oleh karenanya ya, ketika kita sudah bisa menerima, maka ayolah dimaafkan ya. Maka nanti si bentengnya itu tuh akan perlahan-lahan tuh akan runtuh. Benteng egonya ini nanti akan runtuh ya. Dan tetap juga kita harus, sekali lagi, saya juga nggak setuju kalau misalkan kita tuh sama sekali nggak punya benteng. Kita tetap harus punya benteng, teman-teman. Itu namanya prinsip hidup ya. Itu namanya egosentris di fase 2-7 tahun. Ini penting. Fase egosentris ini penting banget, teman-teman. Saya mengelola daycare ya, saya punya beberapa daycare. Itu yang sering saya tanamkan sama para staf saya adalah ketika anak usia 2-7 tahun ya, lihat apakah egosentrisnya itu tumbuh atau enggak. Kalau egosentrisnya sudah tumbuh, maka boleh ajarkan anak berbagi. Tapi kalau belum tumbuh, maka biarkan dia tumbuh dulu. Jadi kalau ada anak rebutan mainan nih di daycare, saya kasih tahu sama staf-staf pengasuhnya itu, jangan langsung dilerai, biarkan dulu, liatin dulu sampai mana. Apalagi pada anak-anak yang egosentrisnya belum tumbuh nih, biarin dulu, biar dia fight dulu, biar dia mempertahankan apa yang jadi miliknya, karena ini penting. Egosentris ini modal nantinya itu berkembang jadi prinsip hidup ya, jadi value, jadi visi misi ya. Ini penting banget. Jadi setiap kita tuh tetap harus punya pagar, tapi pagarnya itu yang memungkinkan bisa keluar masuk dan bisa ngelihat-lihat di sekitar. Dinding egonya itu jangan terlalu tinggi yang mengakibatkan kita sendiri mau keluar nggak bisa. Itu ya Mbak Cindy ya. Oke Bu, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Semoga manfaat ya. Semangat. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada yang mau rasain lagi? Silakan. Ya, sepertinya belum ada nih Ustazah yang ingin bertanya lagi. Satu pertanyaan Ustazah dari saya mungkin Ustazah. Boleh. Ya, ini Ustazah, kan kita ini mungkin sudah memahami ya adanya luka pengasuhan. Nah,
Kalau misalnya nih kita nanti misalnya sudah punya anak atau ada pasangan yang punya luka pengasuhan gitu. Nah, cara kita menghadapinya itu seperti apa, Ustazah? Terus kan biasanya mereka kan ada muncul emosi negatifnya juga di luka pengasuhan itu. Nah, itu bagaimana cara kita menanggapinya gitu, Ustazah? Oke, berarti yang punya luka pengasuhan orang lain ya? Iya, orang lain. Oke, ya. Yang harus diketahui ketika kita udah deal ya, kalau kita udah beres ya ibaratnya ya. Iya. Oke, yang harus kita ketahui ketika menemukan atau kita berjumpa, apalagi itu adalah orang terdekat ya, dan adalah pasangan atau orang dekat lah, orang dengan luka pengasuhan atau dengan luka batin lah ya, karena memang tidak hanya mungkin karena pengasuhan, tapi memang ya karena faktor setelah dewasa dan lain sebagainya. Yang kita lakui bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada latar belakangnya, itu dulu prinsip dasarnya. Jadi orang tuh nggak mungkin, saya nggak percaya ada orang dilahirkan nyebelin. Saya nggak percaya. Ya, saya yakin bahwa senyebelin apapun orang tersebut pasti punya alasan di balik semua itu. Walaupun ya memang ada nih penelitian terbaru. Ada, saya lupa namanya nih. Tapi ini sebenarnya sindrom baru nih. Ini sindrom iblis kalau nggak salah ya namanya. Tapi ini benar-benar penelitian baru. Jadi ada anak yang memang dilahirkan itu hanya dengan potensi buruk. Tapi walau alam disawab ya, apakah ini memang benar ataukah memang didramatisir. Tapi sekali lagi secara umum, in general, nggak ada orang yang berperilaku buruk tanpa alasan. Saya yakin, perilaku seburuk apapun itu pasti ada alasannya. Dan sebaik-baik alasan yang menjadi latar belakangnya, itu adalah karena dia terluka. Maka dia itu ibarat landak. Landak tuh nggak mungkin kan memunculkan durinya kalau dia tidak merasa terancam. Ya, jadi kenapa kok dia memunculkan duri dan menyakiti? Karena dia merasa terancam apapun itu, entah mungkin karena kita oleh pasangannya, atau mungkin karena rekan kerjanya di kantor, ataupun karena apapun lah. Oleh karenanya, ketika kita mendapati pasangan itu dalam kondisi luka batin, ya, dalam kondisi pokoknya yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya, kita harus bisa menerima dirinya sepaket dengan potensi. Kita menerima tidak hanya potensi baik ya, tapi kita menerima juga potensi buruknya. Ya, kita terima, kita dengarkan, kita rangkul, kita peluk. Kalau ini adalah luka pengasuhan, maka kita sedang memeluk inner child-nya. Kita sedang memeluk dirinya yang terluka 20-30 tahun yang lalu. Kita peluk, kita belai, kita sentuh, kita berikan afirmasi bahwa kamu aman. Kamu baik-baik aja. Aku bukan bahaya bagimu. Ya, ini pun juga sering saya sampaikan ya sama suami ya. Ya, sama suami saya ketika misalkan suami saya lagi hektik banyak apa segala macam, saya sampaikan. Kamu kalau mau cerita sama saya, cerita. Aku nggak punya niat buruk, aku bukan bahaya bagimu. Aku bukan ancaman bagimu. Ceritakan. Ya, baru setelah itu bercerita beliau. Jadi kita harus meyakinkan diri pasangan kita itu bahwa aku nih bukan ancaman bagimu. Ya, aku bukan ancaman bagimu. Kamu aman, kamu mau cerita-ceritalah, apapun itulah ya, apapun itu cerita-ceritalah. Kalau sudah siap ceritalah. Ya, sehingga nanti dia akan menceritakan. Biasanya dia menceritakan dengan model anak-anak ya, karena inner child ya. Ya, inner child-nya terluka, misalkan dengan tipe-tipe luka pengasuhan, inner child terluka, dia akan sampaikan. Dia akan cerita dengan model kayak anak-anak gitu ya. Dan kita tuh jangan menggurui. Orang dewasa nggak suka digurui ya, teman-teman. Ya, maka jangan menggurui. Oke. Biarkan dia menemukan insight secara mandiri. Tugas kita itu hanyalah memberikan inspirasi aja. Ya, mendengarkan. Oh gitu. Disupport, didukung. Biarkan insight itu muncul secara alamiah, bukan karena kita gurui. Kesalahan biasanya ketika nih, apalagi seorang istri ini ya. Seorang istri itu kadang suka sok tahu ya. Merasa kalau misalkan dia itu, kalau misalkan suami ada masalah, suami harus cerita dan istrinya itu punya solusi, seperti itu. Nah, kesalahannya itu adalah
berbicara dengan bahasa menggurui. Inilah yang tidak disukai oleh laki-laki. Ya, laki-laki itu pemimpin. Yang paling tidak disukai oleh seorang pemimpin adalah dipimpin, ya. Jadi itu ya, Mbak. Saya sampai lupa Mbak moderatornya namanya siapa ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau anak-anak bagaimana ya? Kalau anak-anak yang akan menentukan akan terjadi luka pengasuh atau enggak ya diri kita sendiri ya. Bagaimana caranya kita agar tidak memberikan luka tersebut. Nah, bukan berarti karena aku pernah terluka tapi aku sudah memutus mata rantai tersebut, aku nggak boleh anakku terluka nih. Akhirnya kita protek. Nggak gitu. Nggak gitu. Nature-nya kita hidup di dunia ini itu pasti kita akan jatuh, pasti kita terluka, dan itu wajar. Tugas kita itu bukan memprotek anak agar tidak terluka. Tugas kita itu adalah meningkatkan imunitas ketika anak terluka, ya, tidak terjadi infeksi. Ketika anak terluka, dia tidak menyerah, ya, dia segera bangkit. Kita tingkatkan adversity quotient-nya agar dia menjadi pribadi yang tangguh. Begitu. Jadi terluka mah wajar, ya. Yang paling penting adalah kita tumbuhkan bahwa anak-anak kita itu hidup di dunia yang aman. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menjamin. Allah itu Al-Mu'min, Allah itu yang akan memberikan rasa aman, ya. Allah yang akan berikan rasa aman sehingga dunia ini aman kalau kita bersandar kepada Allah yang Maha memberikan rasa aman. Itu ya. Ya, baik Ustazah, terima kasih, Masya Allah. Ini materinya memang sangat ini ya, penting banget buat kita, apalagi nanti kalau misalnya sudah menikah, sudah punya anak, itu pasti kita harus perlu hati-hati juga untuk mendidik dan mengasuh anak-anak juga ya. Baik, selanjutnya mungkin dari Ustazah Nuri Fauzia bisa ada closing statement. Oke, teman-teman semua, bahwa Allah memberikan luka kepada kita itu bukan untuk membuat kita itu sakit, mengizinkan kita terluka bukan karena menyia-nyiakan kita, tapi Allah mengizinkan itu terjadi karena Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang kuat. Maka ada dua pilihan ketika kita jatuh dan terluka. Yang pertama adalah meratapi, mengutuk semua kejadian juga orang-orang yang pernah menyakiti. Yang kedua adalah berusaha untuk bangkit, mengambil hikmah dan memaafkan yang sudah pernah datang dan menyakiti. Maka pastikan kita semua memilih yang kedua, menjadi tim bangkit, tim semangat, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan luka yang ada. Peselancar tangguh bukan mereka yang tidak pernah terjatuh dan terluka, tetapi mereka yang ketika mereka jatuh dan terluka, mereka memilih untuk bangkit. Ya, insya Allah itu. Insyaallah, jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Nuri Fauzia. Untuk yang terakhir ini kita sesi foto Ustazah ya. Oke. Baik, operator bisa silakan, dan teman-teman mungkin bisa open kameranya sebentar ya. Kita sesi foto sebentar. Baik, sudah siap semuanya, teman-teman? Baik ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi, untuk mungkin yang ini apa? Sesi selanjutnya tadi. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah membuka videonya ya. Masya Allah, semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf untuk apabila saya dari moderator dan tim ada yang salah. Dan
Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ustazah Nuri Fauzia dan tim yang telah bersedia memberikan materinya, ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Mungkin saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman KOSI dan partisipan yang sudah hadir. Mohon izin meninggalkan Zoom dulu ya. Ya, terima kasih Ustazah.